Radio Telekomunikasi Cipta Universitas Indonesia. 107.9 FM. Your favorite student radio in town. The best source of music, fun, and day-to-day info. Here to communicate, educate, and entertain. Find us at the 7th floor of Pusat Kegiatan Mahasiswa Building B. Only in Universitas Indonesia. Depok 16425. Follow us at RTC UI FM and visit our website at rtc.ui.ac.id. See you soon. Love you all. Take care and bye-bye. Berawal dari mimpi yang besar, kami persembahkan untukmu negeri. Paragon Technology and Innovation. Kami berkembang 16 kali lipat sejak tahun 2010 dan menjadi market leader di industri kosmetik untuk kategori make up di Indonesia. Produk-produk kami terjual 5 buah per detik. Kami juga mendapatkan berbagai penghargaan seperti penghargaan Top Brand di 15 kategori, Halal Top Brand, Indonesian Best Brand Award, dan 25 wanita berpengaruh bidang entrepreneur di Asia versi majalah Forbes. Puji syukur kepada Tuhan bersama-sama kita. Besarkan hati, besarkan semangat, besarkan mimpi untuk Indonesia yang lebih besar. Paragon Technology and Innovation. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelum memulai acara ini, diharapkan bagi peserta webinar untuk mengisi polling yang terdapat di Zoom masing-masing. Selamat datang di acara UI Career Scholarship and Entrepreneurship Virtual Expo 2020.
Perkenalkan, nama aku Mary Astuti sebagai moderator acara ini. UI Career Scholarship and Entrepreneurship Expo diadakan oleh CDC UI setiap tahunnya, di mana tahun ini membawa tema Bridge to the Bright yang digambarkan dari logo kita, memiliki tagline Empowering Your Growth. Acara ini disponsori oleh Bank UOB Indonesia, PT Paragon Technology and Innovation, Telkom Indonesia, dan Bank Negara Indonesia. Acara ini juga didukung oleh Raja Wali Televisi, Metro TV, Tribun News, Detik.com, Smooth 99,5 FM, Virgin Radio 99,9 FM, dailysocial.id, DDTC News, Kontekstual, Jobhunt, Loker Jakarta Info, Magang Update, Seputar Kampus, Event Jakarta, Majalah Sunday, Dekode Magazine, UMN Radio, RTC UI FM, Radio Kampus ITB, Televisi UI, Suara Mahasiswa UI, Common Student Info, Perfilma UI, Seputar Event, Teknika UI, Focus Radio, dan UI TV sebagai media partner acara ini. Acara ini juga didukung oleh Universitas Esa Unggul, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Syah Kuala, dan Universitas Hasanuddin sebagai mitra universitas acara ini. Dan aku juga ingin mengingatkan kembali kepada kalian bahwa pada laman UICSE Virtual Expo 2020 di website klop.id, jika kalian membuka halaman perusahaan atau lembaga, scholarship and entrepreneurship, kalian juga bisa mengajukan pertanyaan langsung ke perusahaan, lembaga, scholarship and entrepreneurship terkait yang akan ingin kalian tanyakan melalui fitur live chat yang ada di pojok kanan bawah halaman. Langsung saja, acara ini akan membahas topik tantangan industri manufaktur 2025 yang akan disampaikan oleh Pak Tito. Tanpa menunggu lama lagi, aku persilakan untuk Pak Tito memaparkan materinya. Oke, terima kasih Mbak Mary. Ya, salam kenal ya para peserta. Saya dikabarin nih banyak yang ini ya masih muda ya. Nanti boleh manggil saya Kak Titos atau Mas Titos nggak apa-apa. Nggak usah bapak-bapak, saya masih muda kok. Oke, langsung aja saya perkenalkan diri. Nama saya aslinya Titos Jatiarso ya. Jadi itu nama asli itu. Oke, kami itu tahun 2013 itu mendirikan perusahaan. Ya perusahaannya kalau zaman dulu itu masih aneh sih, ini perusahaan apaan sih. Jadi kita tuh bergerak di bidang industri. Kalau sekarang lebih terkenal sebagai industri 4.0 ya. Nah, itu dia. Kita dari dulu tuh sudah membuatkan solusi seperti ini ya, solusi seperti itu tersebut. Nah, kita bergerak banyak di manufaktur. Nah, salah satunya itu ya bisa dilihat ya. Kita tuh punya tiga ini. Kita punya tiga produk unggulan yaitu manufacturing execution system, kemudian ada supply chain management dan ada brand protection system. Nanti seiring berjalannya waktu kita bisa lihat sama-sama ya. Nah, kalau dilihat di bawahnya itu, yang bagian tengah ada Automic, Siemens, dan lain sebagainya sampai Sojitz itu adalah partner kami. Jadi kami menggunakan banyak solusi dari mereka, ya seperti itu. Dan yang paling bawah itu ada Coca-Cola Mate dan sampai Komatsu itu adalah end user kami. Jadi sampai saat ini kami sudah punya beberapa customer besar ya. Dan yang membanggakan sih sebenarnya Indonesia itu sebenarnya sudah banyak ya, sudah banyak yang ini ya, manufakturnya itu sudah menggunakan sistem yang smart dan itu termasuk terbesar juga di Asia Pasifik. Makanya kalau misalnya rekan-rekan itu sekarang suka melihat majalah atau mungkin belajar di kampus itu, untuk industri 4.0 di Indonesia itu kemajuannya itu cukup pesat, walaupun bukan yang terdepan ya, tapi cukup pesat. Karena pemerintah itu sangat mendukung sekali. Nanti kita sama-sama lihat. Oke, langsung aja ya. Saya akan fokus ke materinya ya, bisa next. Tantangan industri. Nah, kalau di judulnya tadi ada tulisan tantangan industri 2025. Kenapa sih 2025 sebenarnya? Oke, next.
Oke, sebelumnya, ini ini perlu kita pahami bahwa gara-gara beginian nih, COVID-19 ini, semua itu jadi berubah ya, baik dari segi bisnis maupun bagaimana cara kita berinteraksi. Ke masjid aja udah ibaratnya apa namanya, sholat aja udah nggak boleh ngerapatkan shaf-nya, nah seperti itu. Wah, luar biasa ini efeknya besar sekali. Bahkan teman saya aja, saya punya rekan dia ini bergerak di bidang otomotif, dia itu berpangkat GM dan ternyata, setelah bencana ini dia sempat ngabarin ke saya bahwa, "Pak, saya sekarang jadi kurir di JNE." Wah, luar biasa. Ya itu memang apa namanya, memang benar-benar sangat berpengaruh ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan sih. Untuk di zaman-zaman seperti saat ini ya, track record itu udah nggak diperlukan lagi ya. Bukan nggak diperlukan ya, tapi udah nggak terlalu diperhitungkan. Siapa yang bisa membuat impact besar, nah dia akan laku itu di pasar, di bisnis. Balik lagi juga, kita gara-gara Covid ini sekolah udah mulai online, kemudian apa namanya, meeting juga udah mulai online. Lokasi itu udah nggak penting lagi. Tapi bagaimana, dengan tanpa ini ya, tanpa memperhatikan lokasi itu personal branding kita itu benar-benar harus diperhitungkan. Jadi, kita nggak bisa bertemu secara fisik, kita nggak bisa menyentuh, kita nggak bisa ngobrol langsung. Bagaimana caranya supaya ya, apa ya, branding kita itu tetap terjaga dengan segala keterbatasan itu, ya gimana caranya kita bisa, membuat branding kita itu tetap ini ya, tetap bahkan meningkat ya, walau tanpa harus bertemu secara fisik. Nah, itu perlu diperhatikan ya. Kemudian udah ini ya, udah nggak zamannya lagi ya, kita mengikuti sistem. Yang berhasil ini ada sistem yang bisa mengikuti kita. Orang-orang yang sukses itu ya tentunya saya udah merasakan sendiri ya. Eee, oke, kalau sebelum Covid ini kita bisa mengikuti ini ya, kita bisa mengikuti segala, sistem yang ada di situasi yang normal, tapi dengan situasi yang tidak normal sekarang ini, dan banyak sistem yang sudah menjadi apa ya, ibaratnya udah nggak jadi relevan lagi. Ini jadinya siapa orang yang bisa ini ya, membawa sistem baru dan itu nanti sistemnya itu akan menjadi pakem baru di dunia. Nah ini menjadi ini ya, ini akan menjadi apa namanya, konsentrasi yang luar biasa. Siapa yang bisa menawarkan sistem paling menarik dan paling ini ya, paling efisien dan efektif. Paper is dirty. Oh tentu, kita udah masuk ke zaman digital ya. Nah ini yang penting ya, 2 poin terakhir, manajemen skill will obsolete. Are you sure? Nah, very sure. Kenapa? Karena di industri saya aja, kegiatan-kegiatan manajemen itu sudah mulai bisa digantikan oleh mesin. Jadi sebenarnya, kita udah nggak perlu pusing-pusing lagi memikirkan manajemen dan organisasi, tapi siapa yang bisa menjadi insight, siapa yang bisa menjadi orang yang, eee, bisa apa ya, bisa jadi panutan dan menginspirasi banyak orang, skill leadership-nya oke. Nah, itu yang jadi ini, itu yang jadi pertimbangan besar. Dan yang terakhir nih paten. Nah, kalau mungkin zaman saya ya, zaman saya, kemudian sebelum-sebelumnya, paten itu, luar biasa menjadi rebutan ya, bahkan kalau di Eropa dan USA itu orang berlomba-lomba, memiliki paten sehingga nanti bisa apa namanya, kalau ada yang make, nah bayar royalti bayar royalti. Tapi sekarang udah nggak zaman lagi, sekarang itu udah zamannya big data. Siapa yang punya data, nah dia yang akan menguasai, seperti itu. Oke next. Nah, ini kenapa tadi saya sebutkan 2025 itu mengapa sangat penting ya. Nih sebelum pandemi itu saya mau ngasih tahu nih rekan-rekan nih. Tahun 2018 itu salah satunya ya di bulan Desember, itu ada peraturan baru, salah satunya itu dari Badan POM yang, ini ya, yang menyebabkan
setiap manufaktur yang, berkaitan dengan bahan pangan, terutamanya untuk industri farmasi ya, itu harus menerapkan suatu sistem tertentu. Kalau di sini, apa namanya, tertulisnya mengenai 2D barcode. Dan coba lihat yang di sebelah kanan tuh, di pasal 3 itu wajib. Nah, itu kalau misalnya kita lihat autentifikasi itu paling lambat implementasinya 7 tahun sejak peraturan badan ini diundang-undangkan. Artinya 2018 tambah 7 berapa? Ya 2025 ya. Ini, peraturan ini, itu punya dampak luar biasa. Eee, Gara-gara peraturan ini, tahun 2019 awal sampai ya menjelang 2020 itu, banyak pabrik yang ibaratnya apa ya, dibilang panik ya enggak juga, tapi kayak iya, kayak kebelet gitu. Wah, saya harus segera ini ya, saya harus segera memperbarui sistem saya harus segera memperbarui infrastruktur saya, dan saya harus segera membuat pabrik saya itu go digital. Nah, seperti itu. Ini kita itu benar-benar, apa namanya, secara perundangan itu benar-benar didukung sama pemerintah untuk industri 4.0 ini. Salah satunya bahkan, kalau misalnya bisa mengimplementasikan IoT atau industri 4.0, itu manufaktur itu bisa mendapat insentif pajak, seperti itu. Oke, next. Nah, ini saya mau menyajikan bagaimana perubahan paradigma ya di manufaktur, dari yang tadinya itu masih manual menjadi otomatis. Semua kegiatan itu ya misalnya wajar ya kalau di mana-mana itu kan ada pencatatan, kemudian ada pengecekan barang atau mesin secara manual dan apa namanya, ibaratnya kebutuhan untuk maintenance atau kebutuhan untuk ini ya, melihat performa dari pabrik itu sendiri, itu biasanya masih menggunakan ini ya, metode catat atau checklist, ya. Dan hal-hal seperti ini sebenarnya yang ya yang kadang kalau keresahan di para pelaku manufaktur itu, "Aduh catatannya salah nih, aduh salah input nih." Atau ya mungkin kalau misalnya dari mesinnya sendiri karena, pemantauannya juga masih manual ya, "Wah, barang reject-nya itu jadi banyak nih, waduh gimana ya?" Nah, itu hal-hal seperti itu yang menimbulkan waste ya. Nah, ini sebenarnya yang dikejar sama manufaktur. Gimana caranya? Dengan energi yang tidak ini ya, tidak dinaikkan, dengan bahan baku yang tidak, ditambah, kita bisa menaikkan produktivitas. Nah, itu yang jadi kunci sebenarnya di, industri 4.0 ini, khususnya lagi di otomasi. Gimana, seperti yang di screen ya, ada 4 poin, data akuisisi ini, segala pencatatan atau segala, performa mesin, parameternya itu bisa diambil langsung. Jadi komputer itu ibaratnya ada server nih, komunikasi sama mesin ini udah interfacing sendiri, nggak perlu orang. Nah itu yang dicari zaman sekarang nih. Kemudian kalau misalnya ada sistem ERP ya, nah itu juga bisa connect. ERP ini, software enterprise seperti penggajian, untuk akuntansi juga, segala macam ya. Untuk ini, untuk pengaturan material, kemudian untuk pengaturan sales, invoice dan segala macam. Nah itu, ibaratnya interface yang tadi sudah otomatis, itu juga komunikasi secara otomatis dengan ERP. Nah, kemudian kalau ada apa-apa, real time-nya juga warning. Selama ini sebelum ada otomasi itu ibaratnya gini, saya itu baru tahu ada masalah kalau saya ada di dekat mesinnya. Kalau misalnya saya lagi jauh nih, atau saya lagi, aduh, saya lagi pergi dulu kemana gitu. Kalau ada masalah, mungkin saya baru ketahuan masalahnya itu ketika saya balik lagi ke poin tersebut. Gimana kalau misalnya pabriknya gede banget? Waduh, itu yang apa namanya, itu yang makanya menimbulkan waste banyak itu tadi ya, seperti yang saya sampaikan itu menjadi persoalan banget tuh di manufaktur. Gimana caranya kalau ada masalah langsung ketemu, kalau nggak diselesaikan segera, masalahnya naik ke ininya, ke supervisornya, nggak apa namanya, diselesaikan lagi, naik ke manajernya. Nah, hal-hal seperti itu, membuat
awareness orang-orang di manufaktur itu jadi tinggi, seperti itu. Dan yang poin terakhir ini mengenai traceability. Traceability ini terkait dengan material ya. Jadi kalau misalnya saya punya barang jadi ini tuh kalau misalnya ibaratnya saya scan nih, tag, nah saya bisa tahu ini dulu, napak tilasnya gimana sih, dulu mesin mana yang, memproduksi barang ini, operator yang bertanggung jawab untuk, produksi barang ini siapa, saya dulu dapat materialnya dari supplier mana. Nah, itu traceability seperti itu. Ibaratnya kalau suatu saat ada permasalahan quality, kita bisa tahu ini salah siapa. Nah, itu dia. Gimana caranya supaya kita bisa tahu, ini historinya itu seperti apa sih, sehingga setiap pelaku di tiap proses itu bisa bekerja lebih profesional dan lebih serius, nggak boleh main-main lagi. Karena itu kalau misalnya ketahuan ya penalti, ya seperti itulah ibaratnya. Oke, next. Nah, buat yang apa namanya, mungkin sekarang lagi cari kerja di dunia industri 4.0, ini saya kasih kisi-kisi nih. Top wanted solution for manufacture. Yang pertama, siapa yang bisa bikin sistem yang humanless? Oke, dia pasti laku. Yang kedua, yang tadi masalah traceability. Siapa yang bisa bikin solusinya? Laku. Kemudian, performance analytic. Ini kaitannya sama yang atas sama yang nomor 2 ya. Kalau misalnya kita semua udah dapat data-datanya, nah siapa yang bisa membuatkan formula yang bisa membuatkan insight bagi para top manajemen. Nah, itu juga luar biasa dicari di mana-mana. Dan yang terakhir nih energy saver. Tentu ya, kalau misalnya kita ada ibaratnya untuk menjalankan beban yang sama di mesin dan ada alat yang membuat power-nya itu cukup lebih sedikit aja. Nah, itu akan dicari di mana-mana. Oke, jadi, balik lagi sih sebenarnya. Ini apa namanya, ini yang masih jarang. Mungkin kalau misalnya yang kebanyakan di media ya atau yang diliput banyak orang itu, di dunia IT, itu kebanyakan, yang apa namanya, yang terpapar media bukan terpapar media ya, yang banyak diberitakan itu adalah, startup yang bergerak di bidang, marketplace retail ya. Nah, sebenarnya untuk di dunia industri ini, itu benar-benar benar-benar apa namanya, top wanted ini sebenarnya. Karena programming untuk industrial machinery itu jarang sekali ada di Indonesia. Kalau misalnya saya ketemu, boleh nih lah ngobrol sama saya lah kalau misalnya ada yang jago nih. Karena ya banyak sih sebenarnya permintaan itu dan kita sedang kekurangan programmer untuk hal tersebut, seperti itu. Dan ini apa namanya, programming-nya itu juga nggak sama ya. Kita programming-nya itu interface dengan mesin. Jadi kita harus paham, protokol komunikasi, kemudian kita harus paham protokol, mesin-mesin industri yang umum digunakan. Nah, itu kita harus mengetahuinya. Tapi ini, secara garis besar saya kasih kisi-kisinya nih seperti ini. Ini adalah, apa yang kita lakukan, apa yang kami lakukan dan, apa yang sedang dicari, seperti itu. Dan jadinya karena di Indonesia jarang ya, akhirnya banyak manufaktur yang mereka harus membayar untuk di Indonesia ya, mereka harus membayar lebih mahal agar bisa mendatangkan expertise dari luar. Kebanyakan itu dari Itali, dari Jerman, beberapa dari Singapura ada, tapi sebenarnya itu juga dari Eropa juga. Atau bahkan, beberapa itu ada perusahaan dari Korea, Jepang, dan Singapura yang dia mencari pasar di Indonesia juga, tapi sebenarnya hubungin saya juga. Kan lucu ya. Jadi begitu, apa namanya, begitu, kebutuhannya itu, luar biasa banyak sebenarnya, seperti itu. Oke, next. Oke, kalau yang tadi itu adalah, apa namanya, solusi yang dibutuhkan, nah sekarang saya mau share
tools dan platform apa sih yang benar-benar dipakai. Oke, next. Nah, ini untuk project management nih. Eh, rekan-rekan semua ini harus sudah mulai paham dengan Scrum dan Kanban. Kalau Kanban mungkin ini pengetahuan lama ya. Jadi bagaimana kita memanage suatu proses dari hulu ke hilir, dan ini ibaratnya anti salah. Ini pertama kali diciptakan di Jepang sih. Kalau yang Scrum ini lebih banyak dipakai di software developer biasanya. Dan top startup itu juga udah mengembangkan hal ini. Oke, kemudian ini juga balik lagi sebenarnya ke slide-slide yang awal tadi saya sampaikan. Siapa yang bisa memiliki ideaship luar biasa nih, ideaship bagus. Nah, dia akan menjadi raja di 2025. Kenapa? Ya karena tadi pekerjaan tuh banyak yang udah diganti sama mesin. Ini cerita lucu deh. Saya waktu itu pernah ke tim teknisi saya ya. Tim teknisi kami itu lagi survei, lagi mau implementasi di salah satu perusahaan beverages besar lah di Indonesia. Lagi survei nih. Yang nemenin survei kan orang pabrik ya. Dia nanya gini, lagi survei gitu jalan-jalan keliling luar biasa tuh luas banget. Pak, Bapak ini ke sini mau bikin solusi gantiin kerjaan saya ya Pak. Dan benar saja beberapa waktu kemudian setelah implementasi solusinya dia udah nggak kerja di situ lagi. Dan plan director-nya tuh bilang ke saya gini, "Mas, kita itu di sini benar-benar pengen maju. Kita harus selalu jadi yang terdepan." Itulah mengapa saya tuh bukan kejam, bukan mecat-mecatin orang tuh bukan kejam, tapi dia nggak mau belajar, nggak mau maju. Makanya ya saya kalau misalnya mereka nggak mau maju, saya nggak bisa bawa mereka untuk ikut terus sama saya. Dia bilang seperti itu. Jadi ibaratnya gini ya, pekerjaan yang tadinya itu merupakan rutinitas saya nyatet apa, atau mencet apa, atau bikin tabel yang sebenarnya udah rutin kita udah gampang gitu ngerjainnya itu, hal-hal seperti itu tuh udah bisa digantingin sama software, sama mesin. Terus orangnya ngapain? Ya orangnya harus mencari ide baru agar bisa tetap dikaryakan di situ. Itu yang harus jadi pertimbangan besar nih ketika kita masuk ke industri manufaktur untuk saat ini. Yang salah satu penerapan luar biasa untuk hal-hal kayak gini tuh yang saya tahu tuh ada di perusahaan sigaret. Mereka ketika mau hijrah, ya mau migrasi ya menggunakan otomatis ini prosesnya, mereka itu saya diceritain dan saya lihat sendiri sih. Yang ibaratnya yang tadinya banyak operator kerja di lini produksi itu, mereka sejak setahun sebelumnya bukan setahun sebelumnya, sorry, sejak 1 semester sebelumnya, itu disiapkan untuk di bidang baru. Jadi mereka dikaryakan di ada pilihannya, unit usaha dari perusahaan sigaretnya itu yang baru, atau bidang lain di sigaret itu, tapi yang merupakan improvement ya, dari pekerjaan-pekerjaan yang sudah umum. Jadi, begitu proses migrasi selesai, orang-orang ini ibaratnya nih yang karyawan yang udah nggak kepakai lagi tenaganya, mereka sudah bisa bekerja di posisi-posisi yang baru, seperti itu. Nah, untungnya perusahaannya baik ya, bagaimana juga buat perusahaan-perusahaan yang nggak seperti itu gitu. Nah, balik lagi ke orangnya, mereka harus jadi pembelajar yang sangat cepat, supaya bisa adaptasi ke role model baru, role position yang baru, harus seperti itu. Oke, ini yang poin terakhir nih, ini mungkin belum terlalu umum di Indonesia ya, tapi yang saya tahu sih, karena saya punya teman di Tokopedia itu, mereka sudah pakai tools ini. Nih buat yang para job seeker nih, coba deh search tentang Jira atau Confluence. Mereka itu top-top startup itu
kan gara-gara pandemi ini pada disuruh kerja di rumah ya. Jadi kantornya itu nggak boleh masuk gitu. Dan, mereka pun sebenarnya happy-happy aja karena, mereka tuh maksudnya top manajemen ya. Karena kan jadinya bayar listriknya jadi kecil, bayar AC-nya juga jadi kecil, energinya jadi luar biasa ini, luar biasa menurun, energi usage-nya. Tapi produktivitasnya tetap. Nah itu dia. Kenapa? Karena mereka sudah menggunakan tools untuk bekerja. Salah satunya ini, Jira atau Confluence ini. Ini adalah tools, project management yang digunakan, gimana nanti kita itu bisa mendefine ya, tas-tas kerjanya dan, durasi yang diberikan untuk kerja tersebut. Dan performance tiap orang itu bisa kelihatan, seperti itu. Coba segera deh, coba search-search di Google atau di YouTube, itu gimana sih, karena yang apa namanya, biasanya yang bisa sudah ibaratnya apa ya, orang-orang yang udah mengerti ini, itu jadi prioritas untuk rekrutmen, gitu. Oke next. Nah ini juga, kalau tadi saya cerita tentang kisi-kisi yang beredar di manufaktur, ini saya mau cerita ada bisnis baru yang sedang ini ya, yang sedang, ibaratnya berkembang dan ini jadi konsentrasi di banyak manufaktur juga untuk mulai mengarah ke sana model bisnisnya. Oke next. Door. Oke next. Nah ini dia. Namanya M2C, manufacture to customer. Umumnya tuh kan ada B2B ya, business to business, perusahaan-perusahaan. Kemudian ada B2C, business to consumer ya. Nah, ini adalah M2C, apaan tuh? Tuh bisa dilihat ya. Gimana caranya manufaktur ini jualan langsung ke end user. Kenapa begini? Karena mereka banyak saingan. Intinya seperti itu. Oke next. Sehingga, nah itu dia. Gimana caranya membuat produk harganya makin murah? Caranya gimana? Ya kalau bisa, sebisa mungkin ya cuma margin sama ongkos produksi. Sisanya itu diminimalisir, nggak ada lagi biaya toko, nggak ada lagi biaya apa ya, ibaratnya reseller. Nah, sekarang itu manufaktur lagi berlomba-lomba ke situ. Itulah mengapa, ya oke next. Kita lihat sama-sama nih. Middleman business ini going to be die. Reseller, dropshipper, distributor, toko atau retailer. Itu nanti aduh, madesu ini ibaratnya, masa depan suram. Dengan apa namanya, dengan pandemi Covid ini aja banyak toko yang udah tutup ya. Temen saya tuh dulu ada yang langganan restoran apa tuh namanya tuh. Aduh bubur apa tuh enak tuh. Terus dia bilang, "Hei Tos, sekarang bubur langganan gue udah nggak ada lagi." Nah itu benar-benar apa namanya, benar-benar menyiksa ya. Jadi, apa namanya, buat yang ini ya, buat yang punya ide bisnis, nih saya kasih kisi-kisi nih. Kalau bisa membuat solusi M2C, wah itu luar biasa tuh, itu akan dicari di mana-mana. Oke, next. Inilah mengapa ya, banyak perusahaan besar, terutama manufaktur ya yang saya maksud ya, itu mempunyai logistik service sendiri. Mereka sudah mulai bikin apa namanya, bikin perusahaan sendiri. Saya mau cerita, salah satunya HM Sampurna deh, yang saya kenal. Teman-teman coba deh perhatikan, eee, ke toko-toko kelontong atau toko-toko apa, ada yang namanya SRC, Sampurna Retail Community. Kemudian Sampurna juga punya ini ya, punya distribution center sendiri untuk logistiknya juga. Jadi mereka itu menjual, sigaret itu bisa langsung di SRC. Dan SRC ini ibaratnya mereka itu adalah, usaha-usaha UKM itu yang dibina oleh Sampurna. Di mana mereka itu, ya menurut saya ya visinya luar biasa ya. Mereka udah nggak perlu lagi berpartner dengan logistik service lain gitu loh. Mereka udah nggak perlu berpartner dengan retailer-retailer lain di masa depan nanti. Kenapa? Supaya ongkos, atau harga sigaret itu makin rendah. Gimana caranya? Ya mereka ciptakan sendiri ekosistemnya,
Yaitu mereka membuat SRC. Coba deh cari-cari. Saya aja setelah ngeh tentang SRC ini ternyata di jalan-jalan dekat rumah saya tuh udah mulai banyak SRC. Saya misalnya lagi jalan atau misalnya lagi naik mobil gitu kemana mana di kiri kanan jalan itu banyak toko-toko, warung-warung itu yang ada logo SRC-nya. Ternyata ya Sampurna sudah mulai bersiap-siap untuk M2C ya. Oke, nih yang terakhir, perusahaan-perusahaan startup marketplace ini juga sudah mulai berlomba-lomba mengakuisisi merchant. Kalau yang saya tahu ya Tokopedia ya, karena saya punya teman di situ. Mereka itu sudah mulai ini ya, mereka sudah mulai kan Tokopedia itu kan sebenarnya marketplace ya. Dia bukan yang aslinya, dia itu bukan yang punya barang, tapi dia itu yang punya toko. Dia mempertemukan antara penjual dan pembeli. Nah ini mereka itu udah mulai mengakuisisi merchant. Sehingga ke depannya Tokopedia itu juga punya produk. Mereka jadinya apa namanya? Mereka jadinya juga M sebagai manufacturer karena mereka punya produknya. Mereka menjalin kerjasama dengan banyak ini ya, dengan banyak UMKM ya di Indonesia ya. Seperti itu. Nah, yang bisa bikin solusi M2C ini, mantap lah. Kita bisa tanam saham sama-sama di situ. Oke, next lanjut. Oke ya. Jadi dari yang ada ya, kita itu nggak cukup untuk ikut di perubahan, kita tuh harus jadi aktornya. Kenapa? Ya kalau yang ikut jadi perubahan duitnya dikit Bang. Kita harus jadi aktornya, supaya kita jadi penguasanya di situ. Kita bisa, apa namanya, kita bisa mengendalikan bisnisnya, kita bisa berperan aktif di ekosistem industrinya, kita bisa berperan aktif jadi ekosistem sales-nya. Nah, itu yang jadi, apa namanya, yang jadi, harus jadi target kita sama-sama, gitu. Oke, sampai sini sebenarnya, mungkin bisa udah mulai dengan ini ya, pertanyaan ya. Selanjutnya itu ada slide-slide, mungkin next aja dulu deh, next dulu. Ini saya ada galeri, pekerjaan-pekerjaan yang biasa kami lakukan di manufaktur. Oke, next. Nah, ini ya, ini salah satu pabrik yang kita pernah tangani juga. Kita kita banyak berurusan dengan manajemen sistem ya. Itu sama Kampa tadi, manajemen will obsolete. Karena kita udah menggantikan dengan sistem kita gitu. Ini, yang kita lihat sama-sama ini adalah warehouse ya. Jadi gimana dari produksi itu ke warehouse udah mulai otomatis nih. Udah nggak ada lagi operator dibutuhkan nyatet-nyatet di sini. Lanjut, next. Nah ini, salah satu proses produksi yang kami bantu dulu. Ini pabrik ini ya, plastik injection, bikin toples, bikin apa. Yang biasa bikin ini nih, kue-kue lebaran. Nah ini pabriknya nih. Saya nggak akan sebut namanya apa. Oke, next. Nah ini pabrik di Semarang nih. Ini pabrik obat nyamuk. Jadi, mereka itu ingin ini ya, ingin apa namanya, memonitor, proses produksinya dan memonitor, bagaimana energi mereka itu digunakan. Ada apa namanya, ada listrik sama ada steam, ya. Saya tuh yang pakai tas tuh waktu itu. Oke, next. Nah, ini pabrik farmasi. Dia apa namanya, ini mesin capsuling dan sebenarnya kita juga ini ya, kita juga di pabrik farmasi ini, selain ini ya, selain apa namanya, selain mengurus, otomasi mesin itu kita juga pernah membantu membuatkan mesin. Jadi gini, kan, pabrik itu ibarat kayak koki masak ya. Jadi kayak apa ya ibaratnya, untuk membuat produk tertentu resepnya tuh begini, yang ini takarannya berapa liter, yang ini berapa gram, yang ini berapa gram. Nah, kita itu bikin sistem dispensing sendiri. Jadi nanti mesin bikin otomatis, kita mau produksi ini nih. Nah, dari perencanaan itu mesin langsung, ngatur sendiri, oke, yang material A cukup segini gramnya, yang material ini cukup segini liternya, ibaratnya seperti itu. Lanjut, jadi udah nggak perlu diatur-atur, dipencet-pencet, di-adjust lagi sama operator. Oke lanjut, next. Nah ini
ini apa namanya, ya bagaimana kita bekerja ya. Tampak keren kalau kita ngelihat, oh bagaimana industri 4.0 itu tampilannya serba digital, tapi sebenarnya yang kita lakukan itu, kerja rodi. Yang gambar kanan itu teknisi kami berangkat bukan berangkat, mau mulai bekerja, kita jalan jauh banget tuh gedung yang di ujung tuh, yang atapnya warna biru, nah itu kita lokasi kerjanya. Jadi bagaimana, kalau misalnya teman-teman ini mau aktif di, berusaha atau, entrepreneur ya di bidang ini, ya untuk teknikal itu nggak cuma programming di depan komputer aja, kita nanti bakal banyak kegiatan seperti di gym, keliling pabrik, naik turun, manjat, wah luar biasa, merangkak di bawah. Oke lanjut, next. Ya, mohon maaf Pak, Oke. atas waktunya, karena waktunya sudah habis untuk pemaparan materinya. Mungkin saya bisa langsung ke pertanyaan, Baik. karena Ya, baik, Mbak Mary. pertanyaannya sudah ada. Dan ini ada, apakah ada kaitannya dan impact bagi industri manufaktur Indonesia di tahun 2025 dengan election di US ditambah dengan kondisi COVID-19? Ini langsung dijawab apa gimana, Mbak Mary? Langsung dijawab saja, Pak. Oke, saya langsung ini ya, saya langsung cerita aja ya. Kalau dibilang ada pengaruhnya, ada. Saya nggak, ngomong tentang ekonomi ya, tapi saya langsung, apa yang terjadi di Indonesia aja. Oke, Indonesia itu, salah satu apa namanya, produk yang banyak diekspor ke Amerika itu ini, apa namanya, yang buat mata tuh bukan kacamata tuh, apa namanya tuh, kontak lens. Nah, di industri kontak lens itu untuk apa namanya, untuk ibaratnya untuk bisa masuk ke pasar Amerika, itu, syaratnya luar biasa. Kalau di sana itu badan POM-nya itu kan namanya FDA ya, Food and Drug Administration. Nah, saya cerita gini aja deh, dulu pas zamannya sebelum Presiden Barack Obama tuh siapa sih, saya lupa tuh. Nah itu tuh, eee, ibaratnya gini, ketika masuk ke pemerintahannya Barack Obama, itu tiba-tiba apa namanya, syarat untuk ekspornya itu menjadi lebih mudah. Kayak ganti presiden atau ganti pemerintahan, ternyata regulasi ekspornya berubah. Balik lagi nih, kan kita tahu ya sama-sama yang si apa namanya, Donald Trump ini ya gitu deh. Kayak salah satunya itu dengan apa namanya, dengan Cina lah ya dan sebagaimana ya negara-negara lain. Peta apa namanya, peta, material yang jadi ini ya, jadi apa namanya, jadi bahan baku industri, itu harga luar biasa berubah. Konsekuensinya adalah kita harus cari, apa namanya, ibaratnya saya misalnya buyer ya, saya harus cari pabrik lain yang jualnya bisa lebih murah. Nah tuh, dari situ aja ibaratnya apa ya, eee, apa ya, negara yang punya ini ya, yang punya kekuatan buying ya saya bilang ya, yang punya kekuatan buying tinggi dan dia juga, angka angka pembeliannya itu besar. Ketika government-nya itu mengalami perubahan, berarti supplier-nya harus siap menyesuaikan diri. Kenapa? Karena tiap pemerintahan itu, mereka sudah punya preferensi. Ada yang misalnya, "Oh saya, dekat dengan Timur Tengah," ada yang saya dekat dengan siapa. Saya punya, apa namanya, saya punya, kedekatan dengan siapa sehingga saya bisa beli lebih murah. Nah itu dia tuh, uh, luar biasa. Di Indonesia sendiri, apa namanya, pemilik ini, direktur perusahaan, ya ini ya, perusahaan yang nyuplai ya alat-alat aparel terkenal lah di Indonesia.
Itu dia mulai cerita, "Bang, sorry ya, saya belum ini dulu nih, saya belum beli mesin dulu ya, saya belum beli solusinya." "Kenapa, Bro?" "Saya nunggu dulu nih hasil pemilihannya." "Lah kenapa?" "Entar kalau misalnya tiba-tiba kebijakannya berubah, matilah saya." Karena apa namanya, karena apa, ibaratnya tadinya niatnya beli, 1.000 atau misalnya 5 juta ini 5 juta piece, gara-gara pemerintahannya berubah dia jadi beli cuma 2 juta piece aja. Ya gilalah, saya bisa bangkrut kalau gitu. Oke ya, saya tunggu dulu ya ibaratnya investasinya sampai segitunya. Itu yang saya alami ya, Mbak Mary ya. Jadi nggak cuma ya nggak cuma di Amerika sih, buying-buying kalau di internasional tuh kan banyak juga. Termasuk yang isu di Prancis juga, ngaruh itu, jangan salah. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ya, terima kasih Pak Tito. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang lain. Dari Alfian Alif, jika semua serba otomatisasi, Ya. otomasi, bagaimana nasib SDM atau pekerja selain programmer? Mengingat otomasi ini dan AI sangat memaksa pengguna tenaga manusia dan akankah menambah jumlah pengangguran? Oke, langsung saya jawab ya. Sebenarnya gini, ini kayak analogi, apa namanya, dulu migrasi dari kalau kita masuk tol, naik mobil, kan ya tadinya pakai uang kertas ya, terus sekarang jadi pakai e-money ya. Dan itu, apa namanya, secara perlahan tapi pasti, semua tol di Pulau Jawa sih, saya nggak tahu yang di luar Jawa. Emang ada tol ya? Itu harus pakai e-money. Saya bilang bukan, apa namanya, bukan akan meningkatkan pengangguran ini ya, selamanya, enggak. Tapi saya ini ya, saya bisa katakan bahwa manusia itu secara apa namanya, secara naluriahnya akan bertahan hidup. Artinya mereka akan mempelajari hal baru sehingga akan ada, pekerjaan-pekerjaan baru atau role-role position baru di perusahaan. Dan itu yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Nah, bagaimana kita yang bisa shifting skill ke situ, nah itu, kita nggak akan kehabisan pekerjaan, seperti itu. Saya bisa katakan seperti itu. Akan ada, apa namanya, akan ada pekerjaan baru, akan ada pekerjaan baru. Kalau ketika semua ibaratnya gini nih, kalau kita lihat di revolusi industri di Inggris zaman dulu ya, kita tadinya harus butuh orang buat dorong-dorong atau ngangkut-ngangkut atau apa. Ketika udah banyak ini mesin uap dan apa namanya, dan ya banyak pekerjaan yang hilang, tapi muncul pekerjaan baru. Kenapa? Ya karena kan manusia terus berpikir ya. Ada bisnis opportunity baru, ada apa namanya, ada, berbagai hal yang tadinya belum terpikirkan, sekarang udah kepikiran gitu. Nah, hal-hal seperti itu jadi apa namanya, itu akan jadi, itu kalau menurut saya ya, itu keniscayaan sih. Perubahan itu bukan berarti sesuatu jadi hilang saja, tapi ada sesuatu jadi muncul. Ada yang muncul baru di situ. Oke, ada lagi Mbak Mary? Ya, bisa lanjut Mbak Mary. Satu lagi mungkin ya Pak, Ya. Sebentar. Lagi milih-milih nih Saya kayaknya. mewakili lulusan SMK, Pak, Ya. yang biasanya bekerja di level operasional atau teknis. Ketika otomasi ini membesar, bagaimana peluang lulusan SMK menurut Pak Tito? Oke. Nah, ini balik lagi ya, akan ada lowongan pekerjaan baru yang apa namanya, ini keterampilan pendidikannya itu bukan berarti harus S1 atau D3, enggak juga. Kenapa saya bilang begitu? Karena kami pun merekrut SMK.
Seperti itu. Jangan salah loh, apa namanya, karena kami kesulitan mencari ibaratnya, di bidang saya tahunya bidang ini ya, bidang saya aja ya. Di bidang programming kami aja, kami itu sulit mencari, lulusan-lulusan dari D3 atau S1 yang punya skill programming khusus untuk, keperluan kami. Kenapa? Karena pada kebanyakan itu mereka mempelajarinya itu apa ya, mereka tuh lebih, kalau S1 sama D3 tuh lebih banyak berminat di, eee, mobile apps sama apa namanya ya, aplikasi berbasis, platform ini ya, operating system di komputer ya, Windows atau Mac seperti itu. Jadi banyak yang, ibaratnya di dunia saya tuh kan interface mesin ya, bagaimana programming langsung di mesin. Nah, memang nggak ada lulusan mungkin yang lulusannya mengerti itu, tapi kami lebih mudah ngajarin anak SMK ketimbang lulusan kuliahan. Ini saya jujur-jujur aja ya. Jadi, apa namanya, skill orang-orang, anak-anak SMK yang ibaratnya di teknologi informasi atau misalnya bukan informasi sih, ke mechanical ya, lebih banyak ke mechanical industry itu laku itu. Jangan salah loh. Kita akan didik dan cara mendidiknya itu lebih sebentar daripada didik anak S3, S1 sama D3. Gitu Mbak Mary. Terima kasih untuk Pak Tito atas jawabannya. Semoga dapat membantu anak-anak SMK mempertemukan atau mencari pekerjaan yang sesuai di bidang otomasi. Sama-sama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Tito atas pemaparan materinya. Semoga materi yang semuanya disampaikan dapat berguna bagi peserta webinar kali ini. Mungkin bagi peserta yang masih ingin bertanya kepada Pak Tito, Pak Tito bisa menuliskan kontaknya di kolom chat. Dan bagi para peserta, sertifikat webinar dapat dilihat di akun Klop masing-masing. Dan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti rangkaian acara sejak hari pertama hingga hari terakhir. Dengan berakhirnya sesi kali ini, berakhir pula seluruh rangkaian acara webinar UICSE Virtual Expo 2020. Saya Mary, selaku moderator, mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan. Sampai berjumpa di acara UICSE Virtual Expo 2000 berikutnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.